Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat kesehatan. Selawat dengan salam, tak lupa pula kita doakan kepada Allah, semoga disampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, contoh dan tauladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita selalu istiqomah terhadap apa-apa yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati. Aku tinggalkan kalian dua pusaka, kata Rasulullah. Kalian tidak akan sesat selamanya setelah kalian berpegang teguh kepada keduanya, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun berada, pada kesempatan kali ini judul pembicaraan kita yaitu meninggalnya ulama pertanda diangkatnya ilmu. Hadirin kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun berada, akhir-akhir ini kita bangsa Indonesia dilanda dengan berbagai musibah, mulai dari banjir, gempa bumi, dan lain sebagainya. Dan yang paling besar musibah adalah meninggalnya para ulama. Hadirin kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun berada, kita semua mengetahui bahwa ulama adalah pewaris para nabi. Wafatnya ulama adalah suatu bencana atau musibah yang sangat besar bagi umat Islam karena meninggalnya satu ulama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal ulama warasatul anbiya." Sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Apabila pewaris para nabi telah hilang di dunia ini, maka akan bertebaran kebodohan. Ulama adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin ulama itu adalah orang bodoh atau orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulama itu adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mungkin ulama itu berbuat sesuai dengan hawa nafsunya. Pasti dia berbuat sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, "Innama yakhshallah min ibadihi al-ulama, innallaha azizun ghafur." Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Hadirin kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Jadi ulama itu adalah pewaris para nabi. Dan juga orang yang paling takut kepada Allah adalah ulama. Ulama yang lurus, yang memperjuangkan akidah Islam, yang selalu berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ahlu sunnah wal jamaah. Wafatnya ulama adalah suatu musibah yang sangat besar bagi umat Islam. Bahkan ditegaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya, "Mautul alim musibatul la tujbar." Meninggalnya ulama adalah musibah yang tak tergantikan. Karena meninggalnya seorang ulama tidak akan pernah tergantikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan sabdanya, "Wa sulmatu la tusaddu," dan sebuah kebocoran yang tidak bisa ditumbal. Jadi meninggalnya ulama adalah suatu kebocoran dalam Islam yang tidak bisa ditumbal dengan apapun. Wa najmu tumisa,
dan laksana bintang yang padam. Jadi meninggalnya ulama itu diibaratkan oleh Rasulullah yaitu padamnya suatu bintang. Mautu qabilati aisaru min mauti alim. Meninggalnya satu suku lebih mudah bagi aku daripada meninggalnya seorang alim atau ulama. Hadirin kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Sebagai musibah dalam Islam adalah diibaratkan oleh Nabi laksana bintang yang padam. Wajar kita bersedih ketika wafatnya salah seorang ulama. Bahkan dengan kita tidak merasa apa-apa dengan meninggalnya ulama, maka termasuk kita orang munafik. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yahzan li mautil alim, fahuwa munafiku." Siapa yang tidak sedih dengan kematian ulama, maka dia adalah munafik. Maka ketika ulama meninggal, kita tidak sedih, maka kita termasuk orang yang munafik. Bahkan kalau kita menginginkan kematian ulama, maka itu termasuk yang lebih munafik lagi. Hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kehilangan orang yang membimbing kepada kebenaran dengan cahaya ilmu, cahaya Islam, sehingga wafatnya ulama bermakna kehilangan ilmu pengetahuan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yaqbidul ilman tiza'a yantazi'uhu minal ibadi walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama." Sesungguhnya Allah tidak mengangkat ilmu dengan sekali dicabut dari para hambanya, akan tetapi Allah mengangkat ilmu dengan mewafatkan para ulama. Jadi diangkatnya ilmu itu ditandai dengan wafatnya para ulama. Ketika ilmu pengetahuan tentang ajaran agama diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari muka bumi, maka kebodohan akan merajalela. Dengan wafatnya para ulama, karena ilmu telah dicabut dengan wafatnya satu persatu ulama di muka bumi ini, maka akan timbul berbagai fitnah, permusuhan, kebatilan, dan lain-lain sebagainya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yataqarabuz zaman wa yuqbadul ilmu wa tazharul fitan wa yulqashuhu wa yakthurul harju." Zaman saling berdekatan, ilmu dihilangkan, berbagai fitnah bermunculan, kebatilan dilemparkan ke dalam hati, dan pembunuhan semakin banyak. Di akhir zaman akan banyak fitnah, baik itu fitnah kepada ulama yang lurus, mereka akan difitnah, akan dibalikkan, fakta akan dibalikkan, benar menjadi salah, salah menjadi benar. Itulah fitnah di akhir zaman. Di akhir zaman, para ulama yang lurus akan difitnah dengan berbagai fitnah. Ulama yang menyuarakan kebenaran adalah walinya Allah Subhanahu wa taala. Di tengah-tengah fitnah tersebut muncullah ulama yang selalu istiqomah terhadap kebenaran, maka itu termasuk walinya Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang membenci wali Allah, maka dia akan berhadapan dengan Allah secara langsung. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man adali waliya faqad azantuhu bil harb." Siapa memusuhi waliku, kata Allah, sesungguhnya aku mengumumkan perang kepadanya. Jadi orang yang membenci ulama, maka ia akan berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memeranginya secara langsung.
baik itu dengan berbagai cara, baik itu dengan gempa bumi dan lain sebagainya, maka itulah peringatan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu menghormati ulama, memuliakan ulama dalam kehidupan kita, karena ulama itu adalah pewaris para nabi. Hadirin kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun berada, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi saya yang menyampaikan. Semoga kita selalu istiqomah menjaga ulama-ulama yang lurus, yang selalu menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Fastabiqul khairat, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.